Depok, terus kemudian saat ini kita relokasi ke Jakarta. Ya alhamdulillah sih dengan pangsa pasar di Jakarta. Tadi kan Ibu berawal dari yang benang kusut nih, kan Ibu gitu ya? Iya benar Dari Pak. yang kusut Aja demotivasi untuk sahabat BPR. Halo sahabat BPR, kita ketemu lagi di podcast DPD Perbarindo DKI. Pada kali ini, kesempatan kali ini kita kedatangan jagoan-jagoan BPR dari DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini kita kedatangan dua pendekar. Sekarang lengkap nih. Kalau yang kemarin kan laki-laki semua. Kalau sekarang ada perwakilan dari wanitanya. Siapakah dia? Mari kita perkenalkan orang-orangnya. Pertama Pak Heru, selamat datang Pak Heru, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kedua Ibu Yana, apa kabar Bu Yana? Baik Pak. Baik ya. Oke, langsung ya. Ini buat BPR dan BPR ini banyak mungkin yang belum tahu nih. Ini jagoan-jagoan ini dari BPR mana sih? Terus posisinya siapa sih? Terus bagaimana sih BPR? Kita langsung tanya langsung ke narasumbernya, oke? Langsung karena di mana-mana Pak, ladies first ya Pak ya. Oh, siap. Berarti silakan langsung ladies first. Ibu Yana, silakan Ibu Yana. Terima kasih Ya. sahabat BPR. Saya dari BPR Koperindo Jaya. Saya jabatan selaku Direktur Utama di BPR Koperindo Jaya. BPR Koperindo Jaya beralamat di Jakarta Pusat, Jalan AM Sangaji, nomor 24. Pasnya tuh di sebelah Sekolah Bunda Mulia. Koperindo menaung di bawah Koperasi Indonesia. Oh gitu ya Bu ya. Jadi segmen pasarnya umum dan koperasi, tapi lebih diutamakan kepada koperasi. Oke. Agak beda dengan BPR yang lain sih. Oh, iya memang. Ibu juga beda sih sama yang BPR. Iya. Oke, yang kemarin itu dapat infobank yang keberapa dan asetnya berapa Bu? Biar sahabat BPR pada tahu Yang Bu. kemarin itu dapat award yang keempat, tahun depan itu yang kelima, mudah-mudahan dapat. Golden ya Bu ya. Golden. Oh, amin, amin, Tahun amin ini Bu. 4 dari 2000, dari awal akuisisi. Oke. Kita udah dapat award dari Infobank itu yang tahun ini yang keempat. Ya mudah-mudahan bisa terus berlanjut Amin, dengan amin. tantangan-tantangan yang dihadapi sangat rumit tahun ini ya. Oke. Nah terus asetnya aset berapa Bu? Biar sahabat BPR pada tahu Bu. Untuk aset Koperindo masih kecil, itu masih di bawah 100 miliar. Sombong, agak sombong nih. Enggak, masih kecil. Masih kecil 200 miliar Ya, sama kalau BPR dibanding ya. dengan Nanti ada kita BPR tanya-tanya yang- lagi deh gimana ya. Oke ya. Yang 1 triliun ada Oh Pak. gitu ya. Yang kemarin memang 1 triliun. Iya. Yang kemarin postingnya. Ya, kita lanjut nih. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Yana ya. Terima kasih, Kita Pak lanjut Henry. yang sebelah kiri saya, Bapak Heru. Silakan Pak Heru perkenalkan dirinya dan BPR-nya Pak. Halo sahabat BPR, saya Heru. Saat ini sebagai PLT Direktur Utama dan kantor kami di Pecenongan. Dulu awalnya tuh kami tuh di Depok Pak. Ya. Depok, terus kemudian saat ini kita relokasi ke Jakarta. Ya alhamdulillah sih dengan pangsa pasar di Jakarta akan menjanjikan buat kami untuk berkembang dan tumbuh kembang ya. Karena awalnya kita memang dari BPR, kita diakuisisi BPR, kemudian alhamdulillah kita sudah berubah nama menjadi Brian Investama Pak. Dan itu menjadi pemacu spirit kami secara tim. Dan alhamdulillah kami diterima juga di rekan-rekan di Komisi Selatan Jakarta, ya semuanya serba kompak dan bersama. Itu sih sementara itu Pak. Oke. Ini dapat awardnya yang aset berapa nih Pak? Oke, ini adalah tadinya tuh saya seperti impossible Pak. Oh gitu ya? Artinya gini, kita berawal dari BPR yang kondisinya sedang berbenah. Dan hal ini menjadi PR buat kami
surprise. Ujuk-ujuk dapat penghargaan seperti ini gitu. Artinya apa? Inilah peluang buat kami untuk membuktikan kepada rekan-rekan BPR dan kepada masyarakat bahwa kita itu adalah BPR dengan kinerja yang baik walaupun aset kami itu masih di bawah 50 miliar, Pak. Mau di bawah 50 miliar. Oke. Ya, tapi alhamdulillah sih ini membuat pemicu buat kami untuk lebih berkembang, Pak. Seperti itu, Pak. Luar biasa nih sahabat-sahabat BPR ya. Iya. Berarti ini asetnya masih di bawah 100 miliar semua. Kita kedatangan saat ini yang asetnya di bawah 100 miliar. Ya, kalau yang sebelumnya kan ada yang 1 triliun, sekarang yang 100 miliar. Nah, kita mau tanya-tanya lebih lanjut lagi nih ya sahabat-sahabat BPR ya kepada jagoan-jagoan di sini yang mungkin bisa diceritakan sedikit kali Ibu Yana mengenai BPR yang Ibu pimpin. Oke, Pak. Kira-kira kayak mana tuh? Terima kasih. BPR yang saya pimpin ini sebenarnya dulunya berpijak dari koperasi. Dari koperasi, itu namanya Koperasi Pasar di tahun 1998 kalau saya nggak salah ya, saya nggak lihat akte nih Pak ya. Itu berubah menjadi BPR. Jadi BPR di 2005 menjadi BPR Swadaya Tunggal. BPR Swadaya Tunggal diakuisisi oleh owner, yaitu bagian dari perusahaan Toshiba, di 2019 menjadi BPR Koperindo Jaya. Di saat itu diakuisisi Swadaya Tunggal, posisinya BPR-nya memang saat itu akan ciu. Jadi tantangan banget buat saya ke 2019 merubah NPL yang 70% sampai berapa persen untuk menjadi NPL 0 di 1 tahun. Jadi di kinerjanya di 2018 ke 2019 itu BPR saya itu tidak ada penjualan, Pak. Tidak ada penjualan, tapi adalah memperbaiki NPL dari BPR yang lama. Sampai di 2019 alhamdulillah bisa ke NPL 0 dan sampai saat ini dengan kinerja terbaik dari 4 tahun dari 2019 sejak kepemimpinan yang saya pegang. Oke, lanjutannya Bu. Tadi kan Ibu berawal dari yang benang kusut nih, kan Ibu gitu ya? Iya, benar dari Pak. yang kusut sampai Ibu akhirnya dirajut lagi jadi sesuatu motif yang bagus. Iya, Kira-kira kiat-kiatnya tuh kira-kira apa biar sahabat-sahabat BPR pada ngerti? Yang paling simpel aja deh, dari benang kusut itu gimana tuh? Jadi nggak jadi kusut gitu, malah jadi pola batik gitu gimana tuh? Ya sebenarnya simple ya Pak. Ya. Dengan kondisi saat ini ya kebetulan kami ada di 2 direktur di sana ya, perempuan juga, kekuatannya ada power of emak-emak ya. Oh iya. Susah. Kalau ada power of mama susah emang. Iya, jadi sulit itu. Itu adalah sarkas tertinggi di dunia Pak. Jadi nggak ada lawannya. Enggak. Sebenarnya itu adalah komitmen aja, fokus antara saya lihat untuk penghargaan dengan pencapaian itu harus kan ada kriteria-kriteria yang harus kami capai atau kami lakukan, yaitu TKS pertama, otomatis perbaikan NPL, otomatis perbaikan ya. Sebenarnya ada kemudahan di sini Pak, karena kayak dari pom bensin ya akuisisi, Bu saya mulai dari 0 ya gitu. Oh iya. Jadi itu akan lebih mudah dibanding BPR yang tidak mulai dari 0 Pak. Sebenarnya tantangannya lebih sulit yang tidak mulai dari 0. Jadi kalau dari Koperindo itu, dari Swadaya Tunggal itu kita mulai dari 0. Jadi perhitungannya mulai dari 0, jadi kelihatan kinerjanya. Oh, mulai dari baru seakan-akan gitu ya? Iya. Nah pertanyaannya tadi yang kusut tadi diapain? Dilunasin Pak. Oh dilunasin. Dilunasin. Jadi dilunasin ya otomatis kalau berbicara mengenai dilunasin kredit-kreditnya, NPL-NPL-nya otomatis adalah yang bergerak adalah collection-collectionnya. Mak-mak semua? Mak-mak semua. Wah luar biasanya sahabat BPR ya. Jadi ada salah satu triknya nih, kalau laki-laki nggak bisa juga nagih,
suruhlah emak-emak yang nagih gitu ya. Iya. Karena treatmentnya kalau ibu-ibu yang nagih dengan bapak-bapak yang nagih Beda ya? itu beda. Beda ya. Karena kan ibu-ibu itu menagih dari hati. Kalau bapak-bapak kan menagih dengan kekerasan dan logika saja gitu, tidak pakai hati. Maaf ya Pak. Ya. Nah, kalau pakai hati jadinya akhirnya kita yang menerima pun hati-hati nerimanya. Hati-hati. Gitu ya. Ya itu ada salah satu strategis. Iya, terima kasih banyak Ibu Yana atas infonya nih. Kalau saya nanya Ibu terus, kasihan nih Pak Herunya nih, Oke, bapak-bapaknya nih. Saya tidak akan ada habisnya kalau ditanya. Kita lanjut ya, Pak Heru ya. Silakan Pak. Manggilnya apa nih? Mau Pak, Mas, Bro? Apa siapa ya? Bebas Pak. Bebas ya? Bebas. Boleh. Siap. Bro aja ya. Boleh. Ini karena cuma sendiri. Kalau ada berdua, Bro bingung nanti kan? Oh, iya. Bray. Bro, jadi mau cerita kali ini Bro, gimana kok bisa mendapatkan award ya? Padahal tadi mungkin tantangan seperti tadi yang cerita-cerita teman-teman ya kan. Ini ada tantangan COVID dan lain sebagainya. Kira-kira kok bisa dapat nih dari Brilian nih kira-kira nih tipsnya apa sih? Kira-kira gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Palti. Ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Kami memang banyak belajar ya Pak Palti dan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Jujur, ini menjadi suatu hal pemicu buat kami. Pertama, memang berangkat dari BPR yang kondisinya sedang tidak bagus dan kami berbenah. Alhamdulillah tahun 2022 itu menjadi tahun yang baik buat kami Pak. Saya juga tidak tahu nih kenapa kok pertumbuhan kredit kami itu melambung tinggi gitu. Jadi alhamdulillah dari posisi tahun 2021 itu kami masih defisit dan di 2022 ini kita sudah profit. Dan ini menjadikan penilaian dari pihak Infobank itu melihat kinerjanya ke arah sana Pak. Ya, surprise juga Pak. Ya kita ini menjadi PR berat buat kami juga untuk mempertahankan hal ini gitu. Wow. Jadi artinya ya kami butuh semangat dari support dari teman-teman, dari tim semuanya, dari pemegang saham, dari stakeholder semuanya untuk membantu kami juga untuk mempertahankan predikat kinerja terbaik buat BPR Brilian Investama. Karena kita juga punya tagline yang bagus buat kami ya, adalah buat masyarakat juga solusi Brilian keuangan Anda. Oh gitu. Ya, Tagline-nya. Ya. Jadi apa tadi? Apa gimana? Tagline kami itu adalah solusi Brilian keuangan Anda. Oh, berarti sahabat BPR kalau mau yang ada solusi datanglah ke Brilian. Kami akan dengan senang hati membantu, Pak. Iya, betul. Luar biasa ya. Siap. Buktikan aja. Datang, ada solusi nggak ini tawarkan? Kalau ada solusinya berarti itu Brilian. Dengan catatan. Oh, dengan catatan. Dengan catatan, SDNK Pak. ya. Dengan catatan, Pak. Artinya apa? Kita belajar dari tahun lalu, arahan juga dari regulator ya Pak ya, harap hati-hati. Oh iya. Prinsip kehati-hatian tetap dijaga. Karena memang banyak yang berkepentingan dalam hal ini Pak. Cuman kita memfilter kepada rekan-rekan itu, upayakan jangan fraud. Bahaya untuk fraud. Karena saya udah menekankan ke tim tuh, fraud seberapa besar, seberapa kecil, itu tetap menjadi catatan buruk. Saya menyampaikan ke rekan-rekan seperti itu Pak, hindari fraud supaya itu kita terjaga dengan baik. Oke, luar biasa. Ya tadi Bro Heru, ya Pak Heru tadi sudah ngasih tahu nih sama kita sahabat BPR nih. Lokasinya juga dikasih tahu ya Pak ya tadi Pak ya. Sudah Pak. Ya sudah kasih tahu. Kalau ada memang sahabat BPR di daerah yang tadi disebutkan, langsung lihat, langsung aja datang, temukan solusi pasti ada di Brilian, gitu ya. Siap. Oke, lanjut nih Pak. Tadi baru satu pertanyaan ya Pak ya. Baik, silakan Pak. Kan kesannya itu kan surprise ya Pak ya. Nah, ternyata dalam surprise itu kan pasti kan ada sesuatu kegiatan yang dilakukan day by day. Iya. Ya kan? Sehingga mendapatkan Infobank Award. Betul. Ini yang pertama ya Pak ya? Memang jujur ini yang pertama buat kami. Yang pertama ya. Nah, ini kan yang pertama kan masih euforia banget nih Pak. Ya kan? Nah, kira-kira nih dari buat berbagi buat sahabat BPR dan BPRS, bagaimana cara mendapatkan award dan bagaimana dari Bapak sendiri untuk mempertahankan atau mendapatkan award lagi di tahun berikutnya Pak? Oke. Ya. Baik Pak Henry. Ya. Jujur PR berat. Karena kenapa Pak?
setiap tahun pasti itu kan kita kan ada kegiatan rutin ya Pak ya dari regulator ya Pak ya. Iya. Dan ini menjadi mungkin teman-teman BPR juga pengurus-pengurus BPR yang lain juga memahami akan hal ini gitu ya Pak ya. Kita berkaca pada praktek kinerja kita setahun ke belakang. Kita berbenah, kita jaga NPL, kita benahi kondisi keuangan, maksudnya kita benahi nasabah-nasabah yang bermasalah, entah itu AIDA, NPL ataupun yang bermasalah. Itu menjadi tolak ukur juga buat kami. Dan untuk yang baru kita juga akan lebih hati-hati Pak. Karena apa? Sini tadi yang saya sampaikan Pak. Kita terima nasabah dengan jaminan yang bagus. Belum tentu repaymentnya juga bagus Pak. Ya. Itu yang menjadi dilemanya di situ. Tapi kalau ada tekanan, nah ini PR kami Pak. Ini yang menjadi para pengurus supaya menjaga integritas Pak. Kembali ke integritas Pak. Jadi kita akan tekankan integritas kita sepanjang itu sesuai dengan prosedur dan kebijakan SOP. Insya Allah award akan kita dapat lagi Pak. Weh, mantap, luar biasa ya. Jadi tadi sahabat BPR sudah mendengarkan langsung dari Pak Heru, Bro Heru, bagaimana kiat-kiat dan dia untuk mempertahankan dia punya prestasi. Tapi dengan catatan, semua itu pasti ada andil dari nasabah. Iya, Ya, betul karena sekali, Pak. tanpa disadari kita sendiri sebagai nasabah punya andil. Ya, memperbesar industri BPR atau BPR yang kita cintai bersama ini. Thank you bro. Ya, lanjut ke ibu-ibu lagi nih, ya mak-mak nih. Tadi kan udah bilang berat. Apakah memang seberat itu Bu? Berat. Kondisinya Bu, gitu. Kondisi Nah, kalau BPR. dari menurut ibu sendiri, ya yang ibu hadapi di BPR ibu dan di lingkungan industri BPR, apakah memang kondisi ke depan lebih berat atau memang pasti bisa dilewatin, akan sama aja atau gimana Bu? Kondisi kedepannya kita optimis pasti bisa dihadapi. Tapi tantangannya. Nah, tantangannya kira-kira apa nih Bu? Tantangan yang saat ini ya, yang saat ini BPR saya hadapi adalah mengkolaborasikan BPR dengan koperasi itu tidak mudah. Tidak mudah karena koperasi itu koperasi itu bukan di bawah lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK. Mungkin Itu resikonya pasti dinilai lebih tinggi oleh badan otoritas. Betul. Tetapi sebenarnya peluang di sana itu sangat banyak. Anggota-anggota koperasi itu adalah nasabah atau debitur yang tidak ketat sama BPR. Sayang sekali. Di bawah Koperindo itu saya ada 154 koperasi. Yang aktif itu paling 2, 3, 4 koperasi, tapi mereka punya nasabah melebihi dari BPR. Ada nasabah-nasabah atau kalau di koperasi dibilangnya adalah anggota koperasi. Anggota koperasi itu sendiri memiliki simpan pinjam di koperasi. Simpanannya itu mereka tidak bayar bunga. Mereka tidak bayar bunga, tapi mereka hanya bayar SHU. Karena sistem mereka adalah dagang, karena mereka juga di bawah Menteri Koperasi dan Perdagangan. Sementara kita BPR di bawah Menteri Keuangan. Jadi untuk mengkolaborasikan bagaimana BPR bisa bekerja sama dengan baik dengan koperasi, atau koperasi bisa bekerja sama dengan baik dengan BPR, itu adalah tantangan tersulit bagi saya karena hambatan-hambatan dari otoritas tentunya Pak. Karena berbeda departemen nih Pak. Beda departemen. Karena ada juga dari otoritas yang bilang koperasi itu tidak jauh lebih baik dari BPR. Jangan salah. Ada contoh, ada koperasi jasa yang asetnya itu melebihi BPR, ada. Dan mengatakan koperasi juga adalah saingan dari BPR, sebenarnya enggak. Di situ sebenarnya banyak peluang yang bisa kita kolaborasikan. Hanya agak terbentur nih di saya tantangannya ya. Agak terbentur dengan aturan-aturan otoritas yang mewajibkan tidak boleh seluruhnya pemasarannya ke koperasi harus berapa persen, harus diatur dengan ini, harus diatur dengan itu. Semuanya. Padahal
koperasi yang saya handle sekarang itu baru anggotanya hanya 20% yang bisa saya ambil dengan pertumbuhan 4 tahun belakangan ini. Padahal dia lebih banyak lagi. Tapi memang ada benarnya juga dari otoritas untuk meng-compare itu, kita nggak boleh langsung koperasi aja semua, nanti risikonya tidak terbagi kalau terjadi one prestasi atau cacat janji semuanya. Kita harus ada kredit umumnya juga. Nah di situ juga sementara awalnya Koperindo ini dibangun adalah untuk memfasilitasi koperasi-koperasi yang dulunya dengan namanya mitra koperasi yang ada di bank koperasi itu yang sekarang Cookbank yang diambil sama Cookbank. Bukopin ya, dulu Bukopin dia ada kerjasama dengan mitra koperasi sekarang udah nggak ada Pak, karena Bukopinnya sendiri bukan lokal lagi. Sementara BPR itu adalah Indonesia dan lokal, koperasinya maunya dengan lokal. Jadi Koperindo itu sebenarnya hadir untuk koperasi, tapi ya tantangannya itu mengkolaborasikan itu yang belum ada aturan yang mendukung untuk kerjasama. Oke, tadi kan sahabat BPR udah mendengar nih ya semua ya apa kendalanya ya. Terus kiat-kiatnya supaya bisa melewati itu semua tuh apa tuh Bu Yana? Kiatnya ya singkat jelas padat aja. Kiatnya adalah sesuai dengan mengikuti sesuai dengan aturan aja Pak. Oke, sesuai. Jadi sahabat-sahabat BPR tadi udah dijelaskan sama Bu Yana, ada kendala kalau di bagian di bidang koperasi gitu ya Bu ya, iya. Kolaborasinya agak sulit. Tapi di saat itu pula ada peraturan dari regulasi OJK ya, kalau kita memang bisa melewati itu semua, bisa mengikuti semua peraturan-peraturan OJK, kita pasti bisa menghadapi semua tantangan itu, gitu ya Bu ya? Yes, benar. Kira-kira gitu ya. Tidak ada yang sulit kalau kita hadapi. Iya. Nasabah aja ditagih bayar, ada power of mama, apalagi undang-undang ya. Orang yang dilawan kan gitu ya. Iya, nggak ada perlawanan. Oke, lanjut nih Bro. Siap. Nah ini saya mau nanya nih, ya kan? Tadi kan dari awal posisinya seakan-akan surprise nih. Ya. Mendapatkan Infobank Award gitu ya yang pertama kali ya tadi udah dijelasin sama sahabat BPR ya terus udah gitu pingin tahu nih inovasinya kira-kira yang akan dilakukan di tahun depan nih. Ini kan sekarang kan udah bulan November ya. Betul Pak. Nah nanti Desember sebentar lagi Ya. tahun 2024 ini apakah dimasukkan ke rencana bisnis bank atau singkatannya RBB atau gimana gitu. Silakan Bro. Siap Pak Bro. Ya. Jadi gini Pak, kalau terkait masalah inovasi, kami juga cantumkan dalam RBB. Pertama adalah untuk inovasi ini kan pasti kita butuh SDM Pak. Yang pertama SDM, kita penuhi SDM, kita lengkapin posisi yang bahkan Pak, itu menjadi catatan OJK juga Pak. Terus kemudian dengan produk-produk baru Pak. Produk-produk baru. Contoh kita jujur Pak, kami seolah-olah lahir seperti bayi baru Pak. Karena apa? Berangkat dari kejadian-kejadian sebelumnya dengan kondisi tidak bagus. Nah saat ini kita sudah membaik. Alhamdulillah ini banyak inovasi-inovasi yang kita terapkan itu adalah kerjasama dengan fintech Pak. Oh fintech. Oke. Jujur kami terbantukan dengan adanya fintech. Terima kasih fintech sudah bantu kami. Itu membuat spirit buat kami juga. Kalau nggak salah kami juga diundang nanti ke Surabaya Pak. Tanggal 7 sampai 8 Desember. Komunal Pak. Jadi jujur kami terbantukan dengan adanya fintech. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan dengan normal kredit proses yang terjalin selama ini ke UMKM Pak. UMKM juga. UMKM tetap Pak. Oke. Walaupun kita di Jakarta tetap UMKM Pak. Iya dong. Iya. Harus dong. Ini sebelahnya depannya nih. Iya. Koperasi nih UMKM nih. UMKM semua isinya Iya, Pak. UMKM semua isi. UMKM semua Pak.
Oke, thank you bro. Siap. Ya, nah sekarang mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat BPR. Silahkan dari Bu Yana dulu. Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk sahabat BPR? Ya, mau promosi juga boleh mengenai BPR-nya, ya kan? Mau tips-tips untuk sahabat BPR atau pecinta BPR? Silahkan. Untuk tips aja deh, motivasi untuk sahabat BPR. BPR itu hadir di kota besar pun, Jakarta pun ada. Kadang banyak dari yang saya handle itu KUD menganggap BPR itu adanya di daerah. Padahal BPR itu ada di kota besar seperti Jakarta itu, Depok, kita di bawah DPD DKI Jakarta dan sekitarnya, BPR itu ada. Gitu. Jadi motivasi untuk sahabat BPR semuanya, tantangan yang kita hadapi saat ini itu pasti berat karena kita baru lepas dari pandemi. Ada beberapa yang udah tidak ada ini ya Pak, perpanjangan relaksasi. Nah, itu tantangan besar. Oke. Jadi berpikirlah kita BPR, banyak UMKM di bawah di Jakarta ini yang belum tersentuh oleh BPR. Contohnya salah satu yang saya hadapi, anggota koperasi itu banyak yang tidak tersentuh. Karena mereka masih percaya dan tidak mau mengakui dengan adanya bank, tapi mereka masih percaya dengan adanya koperasi yang mereka itu menservis atau melayani dengan hati. Oke. Nah, jadi UMKM sahabat BPR, peluang kita masih besar. Ayo kita sama-sama maju untuk BPR jauh lebih baik. Oke, luar biasa ya. Sahabat-sahabat BPR yang disampaikan oleh Bu Yana tadi, ya intinya masih banyak yang belum tersentuh oleh Bu Yana dan BPR-nya. Kalau merasa belum disentuh, datanglah ke BPR-nya, gitu ya, biar disentuh oleh BPR-nya, minimal oleh BPR-nya, gitu kan, gitu ya Bu Yana ya. Iya, benar, kita Pak. santai aja. Ya, Oke. Lanjut Bro, Heru gimana? Siap, Ini jangan sentuhan-sentuhan lagi Bro. Bukan Ya Pak. kan? Sama aja tapi kira-kira apa yang mau disampaikan gitu loh. Itu treatment Pak. Kira-kira yang mau disampaikan oleh pecinta BPR, ya silakan. Oke, sahabat BPR, untuk ini saya sampaikan singkat saja sih. Artinya apa? BPR tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nggak ubahnya koperasi untuk anggota dan anggota. Dan BPR pun juga sama, dari deposan ke debitur. Artinya yang penting di sini kita jaga segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Kita jaga, kita kelola dana nasabah dan kita salurkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan debitur. Insya Allah dana yang kita salurkan berguna untuk masyarakat, UMKM, pelaku usaha semuanya, dan pembayaran lancar. Itu sih buat saya, itu aja sih Pak. Oke. Thank you Bro. Siap. Thank you Bu Yana atas Thank you. waktunya. Jadi buat sahabat BPR semua, ya ini kita kedatangan jawara sebagian jawara dari DKI Jakarta. Ya, sebenarnya DKI Jakarta lebih dari ini. Ya, ada sekitar berapa 5. anggotanya? 5. Anggota 25. 25 BPR. Kurang Ya, lebih ya? kurang lebih. 25 apa 27? Ya, jadi Kurang lebih ya. kurang lebih 25. Nah, 2 BPR ini mewakili yang lain. Yang lain itu sibuk. Mungkin yang 2 ini nggak sibuk-sibuk gitu. Sebenarnya sibuk juga sih Pak. Sibuk juga ya. Enggak gitu sih ya. Pak, saya enggak sibuk Pak, Oh, karena nggak sibuk. udah terorganisasi semua. Oke, pecinta BPR ya. Jadi sahabat-sahabat BPR semua yang tadi disampaikan oleh Bu Yana sama Pak Heru, ya bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita bisa melewati semua itu dengan baik gitu ya. Ya benar. Ya karena yang Bu Yana sama Pak Heru sampaikan tadi bahwa mereka itu berawal dari nol. Ya. Seakan-akan ini surprise. Sesuatu yang baru bagi mereka, ya kan, dan mereka sangat semangat sekali dalam rangka memperbaiki kinerja. Tapi semua itu tidak akan bisa mereka lewati tanpa niat yang baik dan tanpa bantuan dari sahabat-sahabat BPR semua. Bagi yang belum tersentuh oleh BPR, bisa datang ke
Ibu Yana. Koperindo. Koperindo ya. Bagi yang sudah tersentuh dan mau lebih bagus lagi, datang ke Brilian. Menemukan solusi. Di mana ada solusi, di mana ada Brilian, gitu ya. Siap. Kan gitu kira-kira ya. Betul, Pak. Oke, sahabat-sahabat BPR semua, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih Ya, banyak Pak semoga Henry. ini bermanfaat. Jangan lupa sahabat-sahabat BPR bunyikan lonceng, like dan subscribe kepada kami podcast Perbarindo DPD DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih. Ada 3 nih. Yang satu. Lu gimana sih? Industri BPR. Jadi semuanya itu memang ada jobnya sesuai dengan tugasnya sehingga mereka punya rasa bertanggung jawab yang tinggi gitu ya. Dan ini kan sangat membantu ya kalau kita pernah menerima award. Nah itu nilai jual kita akan naik. Pasti kita harus kerjasama dengan tim kita, ya bagaimana kita menyosor pasar. Ini yang terus kita selalu konsolidasikan dengan tim agar kita boleh berjuang bersama-sama untuk mendapatkan portofolio kredit untuk pertumbuhan ini.